Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada malam Ramadan yang kelima, izinkan saya untuk melanjutkan kajian pada malam ini, yang mana pada malam keempat saya berbicara tentang atau saya mengkaji tentang hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga batalnya puasa itu ada yang dimaksud dengan qada atau mengqada puasa itu atau mengganti puasa itu. Demikian juga ada hal-hal batalnya puasa itu ada qada dan ada kafarah. Maka pada malam ini izinkan saya membahas tentang tata cara pelaksanaan qada puasa tersebut. Yang pertama, barang siapa yang baginya qada karena telah batal puasanya pada bulan suci Ramadan karena sebab-sebab yang telah kita bahas pada sebelumnya, apakah karena ia makan secara sengaja, atau ia minum secara sengaja, atau pada masa itu belum sempat berbuka puasa ia mengalami haid, pada masa itu belum sempat ia mengalami buka puasa tiba-tiba nifas, maka baginya qada atau wajib baginya mengganti puasa itu. Nah, kapan atau hari apa ia dibolehkan untuk mengganti puasa itu? Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa hari yang tidak boleh mengganti puasa itu. Maka di sini menjadi catatan bahwa seseorang boleh mengqada puasa itu di hari-hari di mana seseorang boleh berpuasa tatawu atau puasa sunnah. Maka hari-hari yang tidak dibolehkan untuk berpuasa, jangan mengqada puasa itu pada hari itu, seperti ka'ayyamil Id, pada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sebagaimana kita ketahui bahwa berpuasa pada hari Idul Adha ataupun Idul Fitri hukumnya diharamkan. Maka jangan pernah mengqada puasa tersebut. Puasa qada itu di hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, karena hari tersebut diharamkan hukumnya berpuasa. Maka jangan mengqada puasa itu di hari yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah Ayyamul Id, yaitu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Termasuk Ayyam Tasyrik. Diharamkan kita berpuasa pada hari tasyrik. Maka jangan mengqada puasa pada hari tasyrik. Termasuk ka'ayyam nazar, di mana seseorang biasanya bernazar bahwa seseorang bernazar bahwa ia akan berpuasa pada awal Zulqa'dah misalnya. Ia telah bernazar bahwa ia akan berpuasa pada Zulqa'dah, maka puasa nazar itu menjadi wajib pada dirinya untuk melaksanakan pada awal Zulqa'dah. Pernah saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa itu hanya pada bulan suci Ramadan. Tetapi puasa nazar ini yang mewajibkan adalah dari diri kita sendiri, karena adanya yang dimaksud dengan nazar. Maka ketika seseorang bernazar untuk berpuasa misalnya pada awal Zulqa'dah, maka tidak boleh mengqada puasa pada hari tersebut, karena hari tersebut merupakan hari wajibnya orang yang bernazar untuk melaksanakan puasa itu karena sudah menjadi nazar. Lalu termasuk ketika ia berniat akan mengqada puasanya pada bulan Ramadan yang al-hadir, yang akan datang atau yang sekarang misalnya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena pada bulan suci Ramadan sekarang, yaitu merupakan kewajiban yang wajib kita laksanakan pada masa sekarang. Maka tidak boleh.
maka tidak boleh melaksanakan qada. Yang pertama, ayyamul id, termasuk hari nazar yang telah kita nazarkan. Dan yang ketiga, pada bulan suci Ramadan al-hadir, yang pada masa sekarang. Contohnya misalnya ada qada atau utang puasanya pada bulan suci Ramadan yang lalu, maka tidak boleh mengganti pada tahun ini. Maka tidak boleh mengganti pada tahun ini kalau ada hutang puasanya pada tahun yang lalu. Maka inilah hari-hari yang tidak boleh mengganti puasanya. Lalu, bagaimana cara mengganti puasa itu? Bil adad, dengan hitungan. Misalnya Ramadan ini jumlahnya 30 hari. Ternyata pada bulan Syawal ke depan hitungannya 29 hari. Maka pada bulan selanjutnya kita harus mencukupkan, kalau misalnya kalau kita diwajibkan 30 hari, bukan bil hilal, tetapi bil adad, sesuai jumlah hitungan hari yang kita tinggalkan. Kalau misalnya 5 hari, 5 hari. Kalau misalnya 20 hari, 20 hari. Kalau misalnya 29 hari, maka 29 hari. Kalau 30 hari, ya 30 hari. Itulah yang dimaksud dengan bil adad, dengan hitungan atau jumlah hitungan puasa yang kita tinggalkan. Itulah yang wajib kita lakukan, yang namanya qada. Lalu yang ketiga, disunnahkan menyegerakan puasa qada itu. Disunnahkan menyegerakan, mengganti atau melakukan puasa qada itu. Kalau misalnya 5 hari qadanya, maka boleh dilakukan secara berturut-turut, boleh dipisahkan, boleh per minggu, sekali seminggu. Intinya jangan sampai masuk Ramadan selanjutnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, andaikan belum sempat kita melaksanakan qada puasa pada tahun ini, tiba-tiba sudah masuk Ramadan selanjutnya, bagaimana hukum atau apa yang dilakukan orang yang belum sempat melakukan qada puasa, tiba-tiba sudah sampai Ramadan selanjutnya? Maka sebagian ulama berpendapat bahwa waman akhara qada hatta dakhala Ramadan ats-tsani wajaba alaihi al-fidyah ziyadatan anil qada'i. Maka barang siapa yang terlambat membayar puasa qadanya, tiba-tiba masuk Ramadan selanjutnya, maka wajib baginya membayar fidyah ditambah dengan jumlah puasa qada yang ia harus lakukan. Lalu bagian kedua tentang kafarah, bahwa ketika seseorang melakukan yang namanya jima, berhubungan suami istri di siang hari, maka wajib baginya qada dan kafarah. Bagaimana tata cara kafarah itu? Yang pertama, ada 3 kelompok, ada 3 bagian dari kafarah itu. Maka tata caranya bagaimana? Yang pertama, itqu raqabatun mu'minatun salimatun minal uyub. Yang pertama adalah memerdekakan hamba. Maka kafarah orang yang melakukan hubungan suami istri di waktu siang, maka yang pertama harus memerdekakan hamba. Andaikan ia tidak mendapatkan hamba untuk dimerdekakan, maka ia berpindah ke pilihan yang kedua, yaitu siyamu syahraini mutatabi'aini minasyuhuril arabiyyati sawa'un kana syahru 30 yawman aw tis'atu wa isrin. Jadi maka ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut hitungannya, andaikan misalnya hari ini bulan ini 30, bulan selanjutnya 29, itulah ia wajib berpuasa yang dimaksud dengan 2 bulan berturut-turut. Maka timbul pertanyaan, andaikan ia telah melakukan puasa 1 bulan penuh, tiba-tiba ia mendapatkan uzur,
Misalnya ia melakukan safar. Dan pada masa safar itu ia berpuasa, ia fitar, ia tidak berpuasa, ia melakukan buka puasa, maka puasa yang ia lakukan disebut dengan puasa tatawu, yaitu puasa sunnah. Maka tidak terhitung apa yang dimaksud dengan puasa kafara, karena syarat kafara itu siyamu syahraini mutatabi'aini, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa ada pemisah. Lalu yang ketiga, it'amu sittina miskinan, memberi makan kepada orang miskin sejumlah 60 orang miskin. Memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Pendapat Imam Abi Hanifah mengatakan boleh mengeluarkan qimah atau nilai bentuk uang terhadap seseorang untuk memberikan makan terhadap orang miskin yang jumlahnya tadi 60. Kalau misalnya per hari kita hitung 20.000 satu orang kali 60.000, berarti dikali sekitar 160.000 kali 20.000 sekitar 1.200.000. Itulah yang kita keluarkan untuk memberi makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Lalu bagaimana andaikan ia termasuk orang yang paling fakir, ia termasuk orang yang paling miskin di tempat itu? Maka sebagian pendapat termasuk Imam Syafi'i mengatakan ia boleh mengambilnya ketika ada orang yang memberikan makan lalu ia menyumbangkan. Tetapi ketika ia paling miskin di tempat itu, maka ia boleh mengambilnya lalu memberikan kepada keluarganya, at'amahu ahlak, beri makan kepada keluargamu. Itulah tata cara bagaimana melakukan yang namanya kafara, denda dari orang yang melakukan hubungan suami istri, karena itu adalah bagian daripada kafara. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya akhir dengan ucapan wa atrukukum fi riayatillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.